Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Jumat 27 Februari 2026, bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, di mana ia memberikan standar moral baru bagi para pengikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus membuka pengajarannya dengan khidmat yang cukup mengejutkan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada zaman itu, kaum Farisi adalah standar tertinggi dalam ketaatan hukum Taurat. Namun, Yesus mengkritik mereka karena mereka seringkali terjebak pada formalitas luar. Mereka tampak suci di luar, namun hati mereka penuh dengan penghakiman dan kesombongan. Yesus menginginkan kita memiliki kesalehan batin, ketaatan yang lahir dari kasih, bukan sekadar takut melanggar aturan. Yesus kemudian memperdalam hukum kelima, jangan membunuh. Itu berarti ia menegaskan bahwa dosa bukan hanya terjadi saat tangan kita mencabut nyawa orang lain, tetapi dosa dimulai jauh sebelum itu, yakni di dalam hati kita masing-masing. Amarah yang tidak terkendali adalah benih pembunuhan. Kata-kata kasar adalah bentuk pembunuhan karakter. Di mata Tuhan, menjaga martabat sesama sama pentingnya dengan menjaga nyawa mereka. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang sangat praktis dari perikop ini adalah tentang hubungan antara Ekaristi sebagai persembahan kita kepada Allah dan relasi sesama. Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu dalam mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan tidak menginginkan persembahan dari tangan yang masih mengepal penuh amarah. Doa kita akan tersumbat jika kita masih menyimpan dendam atau menolak meminta maaf. Kesalehan sejati tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan, dan kita tidak bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan jika kita membenci sesama yang kelihatan. Saudara-saudara yang terkasih,
Injil hari ini memanggil kita untuk melakukan pemeriksaan batin kita masing-masing. Apakah kita sudah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita sebelum kita datang merayakan Ekaristi? Apakah kata-kata itu membangun orang lain atau justru membunuh semangat mereka? Marilah kita memohon bantuan Roh Kudus agar hati kita dilembutkan, sehingga kita mampu mengampuni dan menjadi pembawa damai, bukan sekadar pelaksana hukum yang kaku. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.